pusat kota. Truk remnya blong, pengemudinya panik. Nenek tua sedang menyeberang jalan. Melihat truk itu, ketakutan di tempat. Seorang mendorongnya agar menjauh. Menunggu pengemudi itu bereaksi, mobil itu rusak tapi berhenti. Sedangkan orang itu tidak terluka. Mengagumkan, ia memang sangat berbeda. Ia berencana untuk pemanasan. Namanya Rich. Beberapa tahun lalu, dia masih bersekolah. Ia adalah si culun. Bahkan di sekolah ada kelompok bully Rich. Teman baiknya hanyalah Xiao Hei. Dia bahkan juga ingin bergabung dengan kelompok itu, tapi orang lain tidak ingin dia bergabung. Dan ia hanya bisa bergaul dengan Rich. Setiap sekolah pasti memiliki murid tercantik. Bukan yang ini. Ini adalah Xiaomi, si cantik. Rich menyukai dirinya, tapi ia adalah murid yang populer. Hari ini sekolah mengadakan karya wisata ke pusat penelitian biokimia HKC. Binatang di sini semua dirancang oleh DNA. Bahkan jenis capung super hijau spesial menunjukkan kekuatan miliknya. Kekuatan ini tidaklah mematikan. Rich tidak sengaja tergigit olehnya, membuat lehernya merah dan bengkak. Hari itu ia merasa lemah dan tertidur. Di luar kilat menyambar, tubuh Rich diam-diam berubah. Keesokan harinya, kemerahan di leher menghilang. Ia merasa sangat bertenaga, tidak malu bertemu Xiao Mei. Refleksnya tanggap, memeluk Xiao Mei, menangkap semua model. Dengan mantap, ia melewatkan satu. Dia pergi ke wastafel, mencuci tangan. Di jarinya ada banyak duri tajam. Ia memukul. Ternyata mengenai tukang buli. Tukang buli itu sangat marah. Ia mengajak berkelahi di depan banyak orang. Ia memukul Reed yang melihat pukulan si buli. Menghindar dengan mudah karena matanya dapat melihat pukulan itu. Jangan mudah terbaca. Sangat keren. Kejadian ini membuat Reed mempermalukan si buli. Kemudian Reed mengetahui untuk apa duri ini. Ia datang ke gang kecil, menaruh kedua tangannya di dinding. Dengan mudah memanjat dinding. Ia sangat bersemangat. Di dinding, ia melakukan tarian hip hop. Bahkan ia bisa melakukannya hanya dengan satu tangan. Sebuah truk datang, dapat dia tangkap dengan mudah. Paku-paku yang salah tembak. Ia memberitahu pamannya, dirinya tergigit oleh seekor capung super. DNA milik capung super membuatnya memiliki kekuatan super. Xiao Hei berkata, kemudian dirimu bisa menjadi seorang superhero. Dengan begitu dirimu bisa terkenal. Dia bisa mendapat banyak uang. Akan ada banyak wanita cantik juga yang menyukaimu. Tapi Rick tidak memiliki minat seperti itu. Ia tidak ingin menjadi superhero, hanya ingin bermain-main saja dan bergaul. Paman menggerakkan dirinya. Ia tidak mau. Paman bukanlah ayahku. Rich keluar cincin yang ditinggalkan ayahnya, mengingat masa lalu. Saat Rich kecil, mereka melewati gang kecil. Seorang menodongkan pistol, merampok barang yang harus kau miliki. Kantong, Rich melempar pistol itu, mengenai ibunya lagi. Bocah ini, ia mengeluarkan cincin itu. Tangannya terpleset, hampir mengenai ayahnya lagi. Dengan cepat, ia mengambil cincinnya. Ayah kemudian meninggal. Aku adalah seorang pahlawan ketika masih kecil. Menyakiti ayah dan ibu. Dia tidak pernah ingin menjadi seorang pahlawan. Pahlawan apanya? Dia bertemu di lapangan. Xiao Mei. Mereka berdua mengobrol. Tapi pacar Xiao Mei membawa mobil sport, menjemput dirinya. Mungkin suatu hari kamu bisa membawa mobilmu dan mengajakku pergi. Ia menoleh. Lupakan saja, sekarang ia hanya ingin memiliki mobil sendiri. Kemudian pamannya membawa dirinya ke bank untuk meminta pinjaman agar bisa membeli mobil. Reed diterawakan manajer bank dan pinjaman tidak diterima. Tapi aku benar-benar butuh uang ini. Bukan urusanku. Sekarang pergi dari sini. Ada orang yang merampok bank. Reed terburu-buru membawa nenek itu. Si perampok terpeleset tapi tidak bisa membuka pintu. Rich dengan baik hati membukakan pintu. Si manajer sangat murka. Kenapa kamu begitu? Membiarkan pencuri itu mencuri uangku. Rich membalas, bukan urusanku. Ini disebut balas dendam. Di luar terdengar tembakan.
Fritz lari keluar. Ia masuk ke kerumunan orang. Ternyata itu pertunjukan monyet kecil. Orang yang memberitahunya ada seorang laki-laki tua yang terluka, berbaring di pinggir jalan. Tidak ada yang peduli. Itu adalah pamannya. Fritz datang. Ia berkata dengan tulus, "Semakin besar tanggung jawabmu, Paman." "Bukan, semakin banyak teman perempuan." Paman dimasukkan ke rumah sakit. Fritz melihat Paman adalah orang yang membesarkannya. Kejadian hari ini sangat berbahaya. Ia sadar jika ia menghentikan perampok itu, Paman tidak akan jadi seperti ini. Harus ada seseorang yang menghentikan kejahatan ini. Ia yang telah melihat kejahatan hari ini harus melawan kejahatan. Ia tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya. Seorang dengan kursi roda muncul, bernama Profesor X. Ia dibawa ke sebuah sekolah. Murid di sana memiliki kekuatan super. Ada yang bisa menembus tembok, ada yang sedang mencukur bulu kaki, ada juga yang matanya bersinar. "Wanita badai, kamu gendut lagi." Profesor X berkata ke Rich, untuk menjadi seorang superhero, pertama-tama dirinya harus memiliki kostum super. Rich pulang, menggambar desain kostum, akhirnya selesai. Kostum hijau, mulai sekarang, dia sudah menjadi seorang superhero. Manusia capung, ia selalu berada dalam kegelapan, melihat kejahatan di kota. Profesor X berkata padanya, "Saat kamu mengerti tujuan dari superhero, baru kamu dapat terbang. Sudah waktunya." Rich membuka lengannya, lalu mulai mengalahkan kriminal. Berani membuat para penjahat ketakutan. Dengan cepat koran meliputnya. Laporan. Rich melihat koran, dalam hati sangat senang, tapi hanya populer. Ia belum mendapat uang. Ia melihat ada imbalan besar untuk foto manusia capung. Ia memegang foto, ingin melamar, dan ia mendapatkan pekerjaan yang pas-pasan. Menjadi seorang superhero tidak mudah. Apa itu mudah? Seorang bos penjahat muncul, bernama Hourglass, melawannya di kota yang ramai. Dia bernama Landers, seorang eksekutif di pusat penelitian, tapi ia sakit. Untuk bertahan hidup, ia memperpanjang umurnya dengan teknologi dan membuatnya alat super mengubah DNA-nya. Jika berhasil, ia dapat sembuh dari penyakit. Perusahaan ini juga akan mendapat keuntungan, tapi para orang perusahaan tidak optimis. Landers duduk di alat itu, menyalakan tenaganya. Energi besar keluar. Eksperimen gagal. Para orang perusahaan maju untuk meledaknya, tapi energi orang itu diserap Lander, membuatnya jadi tua. Lander menjadi sehat dan kuat. Ia tidak butuh kacamata. Ia berubah menjadi super dan dapat melanjutkan aksinya. Tapi ia melihat dirinya harus menyergap energi milik orang lain. Bukankah ini sangat jahat? Ia dalam sehari harus menyergap energi orang agar semakin besar. Ia membuat mesin. Ia butuh energi kehidupan. Jadi dia datang ke gudang dan ditendang manusia capung. Ia bangun dan menggunakan tenaga metal. Manusia capung melompat. Ia malah terkena. Dirinya sangatlah buruk. Hourglass kabur, menyerap energi kehidupan dan membuat peralatan super. Ia harus menyerap energi 40.000 orang. Barulah ia bisa abadi. Malamnya Xiaomei pulang, diikuti serombongan preman. Ia kabur ke gang kecil dan menemukan jalan buntu. Xiaomei berbalik badan dan panik. Para preman mendekat. Manusia capung tiba, menghajar para preman. Melihat manusia capung yang sangat pahlawan, Xiaomei suka padanya, mendekat ke manusia capung, tapi ia menghilang dalam hujan. Xiaomei memanggilnya. Manusia capung muncul lagi dan cium Xiaomei. Pada hari Thanksgiving, Xiaomei datang ke rumah Rich untuk makan malam. Kebetulan ayah pacarnya adalah Hourglass. Menunggu Rich pulang, Hourglass sadar akan Rich, melihat tangannya, dan mengetahui Rich adalah manusia capung. Untuk menyingkirkan Rich, Hourglass malam ini datang ke rumah Rich. Rich melempar buku, menjatuhkan diri sendiri. Nenek terbunuh. Rich melakukan ini, menghilang untuk waktu yang lama. Paman keluar dari rumah sakit, melihat dirinya seperti ini. Ia berkata, banyak orang membutuhkanmu, tapi dirimu mencari alasan untuk tidak menjadi pahlawan. Rich akhirnya bersemangat lagi dan mengetahui Hourglass.
Pergi ke tempat konferensi untuk menghabisi orang-orang di sana. Blitz pergi ke sana. Aruglas menggunakan alat yang besar dan terbang, mulai menyerang. Manusia capung berada di bawahnya. Ia mengangkat atap. Aruglas melemparkan pisau besi. Xiao Mei datang, melompat ke depan Blitz, menolongnya, tapi dirinya sekarat. Aruglas datang ke atap mesin yang kuat dan mulai menyerap energi. Manusia capung menggendong Xiao Mei, datang ke atap, menyerang Aruglas, menolong Xiao Mei, menyelamatkannya. Aruglas melemparkan pisau dan energi dari tubuhnya. Dalam kepanikan itu, manusia capung lari ke Aruglas, meledak, meratakan segala di sekitarnya. Aruglas luka parah. Blitz menyelamatkan kota. Xiao Mei diturunkan dari gedung. Ia melompat dan sadar menjadi seorang pahlawan, harus memiliki dedikasi dan rela berkorban. Ia langsung bisa terbang, membawa Xiao Mei terbang di langit, ditakdirkan bersama, dan tidak menjadi orang biasa. Walau dirimu ditekan kenyataan, berkali-kali menghadapi cobaan, kalian harus percaya, kamu adalah yang terpilih, ditakdirkan menjadi superhero yang tangguh. Apa kamu sudah siap? Sampai jumpa lain kali.